Pemirsa berusaha menghindari tabrakan sebuah bus angkutan umum PO Arimbi terperosok dan terguling di tebing pinggir ruas jalan tol Cipularang kilometer 90 Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 7 orang penumpang bus mengalami luka-luka. Dalam rekaman video amatir, pengguna jalan bus PO Arimbi terguling di tebing pinggir jalan tol Cipularang kilometer 90 Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung. Kondisi bus mengalami kerusakan parah. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan 7 orang penumpang bus mengalami luka-luka dan semua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Evakuasi bus sempat mengalami kesulitan dan memakan waktu 2 jam. Sebelumnya diketahui sopir bus PO Arimbi ini berusaha menghindari tabrakan dengan sebuah truk. Sopir bus PO Arimbi langsung membanting setir ke kiri dan terperosok hingga terguling di tebing pinggir jalur tol. Usai kejadian, sopir bus PO Arimbi langsung kabur. Pemirsa tak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Suami seorang caleg di Jambi mengamuk dan menyerang ketua KPPS di Bengkulu. Seorang pria mabuk yang membuat odar di sebuah TPS diamankan polisi. Herianto, Ketua KPPS TPS 23 RT 31, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutong, Kota Jambi, menderita patah tangan kiri akibat diserang sekelompok orang. Penyerangan terjadi saat korban melakukan perhitungan suara di TPS. Penyerangan terjadi karena seorang pria yang merupakan suami seorang caleg tak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Penyerang juga merupakan Ketua Partai Kebangkitan Nasional Provinsi Jambi. Ada tuntutan itu kan kami melerai itu kan, biar jangan sampai di dalam TPS itu. Gitu. Mungkin kena benda apa kepukul, mungkin kan kami kan nahan gitu lah. Berapa orang Pak mereka? Sekitar 6 atau 8 orang. Korban penyerangan telah membuat laporan ke aparat kepolisian. Seorang pria diamankan polisi dan warga karena membuat onar saat perhitungan suara di TPS 12 di Kabupaten Kepayang, Bengkulu. Pria ini diduga mengamuk karena dalam pengaruh minuman keras. Ia memukul petugas TPS dan membanting meja dan peralatan perhitungan suara yang berada di dalam TPS. Pelaku telah diamankan di Polsek Kepayang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu terkait temuan surat suara tidak sah pada pemilu 2024. KPU pun berjanji akan transparan dalam proses penghitungan suara pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu terkait temuan surat suara tidak sah pada pemilu 2024. Seperti surat suara tertukar, surat suara bocor, ataupun pemilih yang belum melakukan pencoblosan karena bencana alam. KPU pun memastikan akan terus mengupdate informasi terkait hal tersebut secara transparan dan terbuka kepada publik. Sekali lagi, pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur. Sementara sebelumnya Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyatakan dari hasil pengawasan di 38 provinsi melalui Sistem Informasi Pengawasan Pemilu hingga 15 Februari pukul 6 waktu Indonesia Barat menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Salah satunya adalah surat suara yang bocor. Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu memiliki waktu selama 14 hari penyusunan dan 14 hari penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Disitulah waktu kami untuk mencari alat bukti beserta kalau kemudian sudah diregister oleh Bawaslu maka akan dilanjutkan ke penyidikan dan polisi pun hanya punya waktu 14 hari. Jadi itu akan sangat tergantung dengan hal tersebut.
Bawaslu pun memastikan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang sah baru akan ditetapkan pada 20 Maret 2024 dan masih ada proses gugatan ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Komisi Pemilihan Umum masih terus melakukan penghitungan surat suara pemilu 2024 hingga pukul 21.37 malam tadi KPU baru berhasil menghitung 44,56% dari 100% surat suara di seluruh Indonesia. Inilah hasil hitung suara terbaru yang dirilis KPU melalui website resmi KPU pada pukul 21.37 waktu Indonesia Barat Kamis malam tadi. Pasangan Anies Muhaimin mendapat 25,43% suara, pasangan Prabowo Gibran mendapat 56,72% suara, sementara pasangan Ganjar Mahfud mendapat 17,85% suara. KPU baru berhasil menghitung 44,56% dari 100% surat suara di seluruh Indonesia. Pemirsa, meski industri tekstil memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, namun tata kelola limbah tekstil harus diperhatikan dengan baik. Pengelolaan limbah terpadu tidak hanya menghilangkan bahaya bagi dampak lingkungan, namun juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Persoalan limbah tekstil di Indonesia masih menjadi masalah yang harus dibenahi bersama. Penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun dengan pengelolaan yang terpadu, limbah tekstil sejatinya bisa diberdayakan dan didaur ulang kembali menjadi berbagai produk bernilai ekonomis. Hal ini menjadi pembahasan dalam program Ngobrol Bareng Mbak Wamen bersama Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo bersama Arienda Atma, founder dan CEO Pebble, pelaku usaha daur ulang sampah tekstil. Ketika saya mendirikan Pebble, saya kembali lagi ke data itu. Saya mencari tahu dari mana sih sebenarnya limbah ini berasal dan bisa nggak ya dimanfaatkan. Nah, ketika di Pebble kami berhasil mendaur ulang, artinya dari limbah yang datang mesti kita segregasi atau kita pilah berdasarkan warna dan jenisnya, kemudian akan kita proses menjadi fiber, setelah itu akan menjadi benang dan akan menjadi kain. Limbah tekstil dengan penanganan yang tepat bisa didaur ulang berbagai produk rumah tangga dan berbagai kerajinan tangan yang bisa diekspor ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Finance kembali memberikan grand prize bagi nasabahnya dalam program Gebiar Promo tahun 2023. Kali ini seorang warga asal Subang, Jawa Barat mendapatkan hadiah sepeda motor sebagai bentuk apresiasi kepada para debiturnya. Hajah Ratinah, warga Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Blanakan, Subang, Jawa Barat, menjadi debitur yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda motor dari MNC Finance. Sepeda motor diterima oleh suaminya Dedi Susanto di rumahnya. Gebiar Promo 2023 merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari 1 kali. Kayak mimpi sih, saya juga sempat nggak percaya. Pas saya ternyata benar, alhamdulillah saya dapat door prize motor BCX ABS 160. Harapannya ini jadi momentum bagi debitur-debitur agar tetap setia di MNC Finance. Dan mudah-mudahan banyak debitur yang melakukan top up dan semakin banyak lagi yang dapat hadiah. Gebiar Promo 2023 MNC Finance merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan.